Hai guys, kembali kita berkongsi kisah seram dan misteri. Kisah kali ini saya akan bercerita pengalaman saya sendiri ketika bekerja sebagai penjaga camp. Oke guys, kisah ini berlaku semenjak saya berumur belasan tahun, di mana pada masa itu saya baru tamat persekolahan SPM untuk sementara waktu bekerja sambilan sebagai penjaga camp ranger. Sebenarnya kerja ranger ini adalah memantau kawasan hutan ataupun sempadan hutan yang mungkin dicerobohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tugas ini juga diamanahkan oleh pacik saya sendiri, bertanggung jawab sebagai ketua ranger. Kebetulan saya dan sepupu juga ketika itu tidak ada aktiviti di kampung, jadi kami menerima tawaran pacik sebagai penjaga camp karena gaji tawaran pacik juga berbaloi ketika itu. Hanya beberapa hari sahaja kami bertugas menjaga camp pacik. Kebetulan saya dan sepupu juga tidak ada melakukan perkara seperti pekerjaan-pekerjaan di kampung. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk kami mencari sedikit uang suku, ya, uang pocket untuk belanja ketika itu. Yalah, lagi remaja, jadi kita lebih senang mempunyai duit sendiri daripada ibu bapak, daripada potongan ibu bapak, ya guys. Keesokan harinya kami pun dihantar oleh pakcik, di mana camp yang didirikan pakcik betul-betul di dalam hutan, di tengah-tengah hutan. Perjalanan ke camp pakcik berjam-jam lamanya, agak letih juga, tetapi ini sudah kebiasaan kami melakukan aktiviti lasak seperti ini. Malah ketika masa terluang ataupun bercuti sekolah, kami akan mengikut pakcik-pakcik ataupun orang yang lebih tua daripada kami berburu di hutan berhari-hari lamanya. Malahan kami selalu juga tidur dalam hutan. Ini sudah aktiviti orang berburu, tidur harus berjaga-jaga di dalam hutan agar mengelak daripada bahaya dari binatang buas. Sesampai kami di camp pakcik yang agak terletak di tengah hutan, apabila kami sampai di sana, memang keadaan camp pakcik ini agak tidak berapa sesuai karena didirikan di betul-betul lorong berbukit di tepi sungai. Karena ini pakcik menjelaskan juga kepada kami agar aktiviti penceroboh haram tidak mengetahui keberadaan pacik di ketika itu. Jadi sebelum pacik meninggalkan camp kami balik semula, dia memberi pesan kepada kami juga, seandainya kami berjaga di camp, kami boleh menggunakan senjata yang dihaskan oleh camp. Tetapi seandainya ada
berbahaya seperti gangguan berbahaya, binatang buas ataupun lain-lainnya, kami boleh menggunakan untuk menjaga keselamatan. Tetapi seandainya tidak ada, kami tidak dibenarkan menggunakan senjata karena ini senjata berlesen. Kata pacik, untuk menjaga di camp kami harus melakukan beriringan, iaitu apabila kami penat, sepupu saya akan beriringan berganti berjaga, macam seorang tidur dan seorang pula berjaga. Begitulah seterusnya sampai hari kelima. Camp ini berbentuk U, berhubungkan kembis tebal. Belakang dan kiri kanan camp ini tertutup rapi. Lantai kayu bulat yang disusun rapi sebagai lantan, dan ketinggian camp ini juga 3 kaki dari tanah. Tetapi tidak ada pintu ataupun dinding di depannya. Ya, seperti lopong begitu saja agar mudah untuk berjaga di malam hari. Tidur juga harus berjaga-jaga karena takut gangguan dari binatang buas ya. Yang paling kita takut di hutan adalah gangguan binatang buas. Sebenarnya kalau berada di hutan bukan dihiraukan tentang makhluk halus, tetapi kita lebih tertumpu kepada gangguan ataupun berbahaya dari ancaman binatang buas seperti harimau, beruang, ataupun ular. Memang sudah jadi kebiasaan bagi kita. Kalau kita berburu pun soal gangguan makhluk halus kita tidak berapa hirau. Tetapi yang kita hiraukan adalah binatang buas di hutan, karena mereka lebih cekap berburu daripada manusia. Ini disebabkan kecergasan mereka ataupun keunikan mereka sendiri, binatang-binatang buas ini. Jadi kita harus berhati-hati berada di dalam hutan. Tentang makhluk halus kita tidak berapa hiraukan, karena jika kita berada di kawasan mereka ataupun kawasan tempat tinggal mereka, yaitu penguasa hutan, kita harus mengikut pantang larang berada di hutan. Jika kita tidak melanggar aturan-aturan di dalam hutan, tidak ada gangguan-gangguan yang berbahaya, kecuali gangguan yang menakutkan mungkin. Pada malam pertama dan malam kedua, kami seperti biasa tidur juga beriringan ya, berjaga-jaga. Apabila malam ketiga bermulalah peristiwa yang menakutkan, apabila di mana ketika jam hampir 2 pagi kami berdua dikejutkan suara orang berbual dengan bahasa yang tidak difahami. Bila saya memeriksa ke seluruh kawasan camp, tidak ada pun siapa di situ. Ini yang mengherankan. Oleh kerana gangguan itu, kami juga harus berjaga-jaga. Takut mungkin gangguan-gangguan pada orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi anehnya, beberapa menit kemudian terdengar suara harimau yang mengaung sangat kuat kedengarannya. Inilah yang membuatkan kami ketakutan. Apabila didengar dengan teliti, suara harimau ini berpindah-pindah, sekejap ke kiri dan sekejap ke kanan. Malah suara harimau ini mengaung seakan-akan seluruh kawasan itu kedengaran suaranya yang begitu jelas sekali. Di sini kami dapat mengagap bahwa ini bukanlah harimau biasa ataupun
binatang buas, tetapi inilah gangguan-gangguan makhluk halus yang berada di sekitar hutan. Bukan saja bunyi harimau ataupun suara harimau yang mengaum, malah bunyi hantakan yang sangat kuat kedengaran. Konon cerita orang tua dulu-dulu, jika kita mendengar bunyi hantakan kuat di hutan atau di tengah hutan, kita akan mencoba melepaskan dua ataupun tiga tembakan ke atas agar bunyi tembakan itu menghalau mereka kerana mereka takut kedengaran bunyi yang begitu kuat, ya. Itu adalah petua orang tua dulu-dulu. Jadi di sini kita boleh katakan ada beberapa petua yang mungkin di setengah daerah atau kawasan ataupun kaum yang menggunakan petua masing-masing. Kita tidak tahu bagaimana tujuannya ataupun daerah masing-masing yang melakukan petua orang tua dulu-dulu, ya. Tetapi memang benar, apabila kami melepaskan tembakan dua kali ke atas, semua bunyi ini lenyap dan sunyi semula. Ketika itu saya dan sepupu saya juga tidak dapat tidur, tidak dapat berehat. Memang sangat letih karena terpaksa berjaga sampai pagi. Bila hari keempat, memang perkara-perkara peristiwa yang kami alami pada malam ketiga tidak ada. Pada malam keempat tidak ada apa-apa. Apabila malam kelima juga sama, ya. Malam kelima tidak ada apa-apa yang berlaku. Pada esokan harinya beberapa pekerja pakcik telah datang semula ke camp untuk melakukan aktiviti pekerjaan mereka. Di sinilah kami menceritakan apa yang terjadi oleh kami. Kata pekerja-pekerja pakcik juga, mereka juga pernah melalui peristiwa itu, di mana peristiwa yang lagi seram daripada itu ketika mereka melakukan aktiviti keselamatan ataupun melakukan kerja-kerja pemeriksaan di hutan. Kata pekerja pakcik juga, beberapa kawasan di area camp itu dan juga hutan-hutan sekitar sana ada beberapa pemujaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, syarikat-syarikat haram yang melakukan pemujaan agar aktiviti mereka berjalan dengan lancar, seperti kerja pembelakan ataupun aktiviti pekerja-pekerja mereka tidak diganggu oleh makhluk halus. Memang benar, ketika saya memeriksa camp di sekitar dan juga hutan sekitar, saya telah menjumpai di mana beberapa tempat pemujaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentang pemujaan ini, memang benar, dari pengalaman saya, pemujaan hutan ini memang ada. Beberapa company telah melakukan pemujaan hutan, ataupun orang-orang tua dulu-dulu telah melakukan pemujaan hutan ini untuk
hasil buruan mereka. Disebabkan akibat pemujaan ini, keturunan anak cucu mereka telah diganggu oleh makhluk-makhluk halus, di mana apabila mereka sudah meninggal dunia, tidak ada yang meneruskan pemujaan ini. Karena pemujaan ini juga kalau terikat oleh pemujaan atau perjanjian oleh makhluk atau puaka hutan, mereka harus melakukan sampailah keturunan ke generasi mereka. Kalau tidak mereka lakukan, anak cucu mereka akan diganggu terus, malahan nyawa jadi taruhannya. Kisah pemujaan ini juga akan saya ceritakan di cerita selanjutnya, di video selanjutnya, di mana di sini saya akan berkongsi beberapa kisah tentang pengalaman saya dan juga kisah pemujaan yang dilakukan oleh nenek moyang ataupun orang tua-tua dulu. Saya akan berkongsi sedikit sebanyak agar guys semua memahami apakah itu pemujaan hutan. Dari itu nantikan di video selanjutnya, dan ada beberapa lagi kisah-kisah yang saya kongsikan tentang pengalaman saudara-saudara kita yang telah berkongsi bersama saya dan juga pengalaman saya sendiri. Dari itu saya berterima kasih karena guys dan semua dapat singgah sebentar di ruangan saya ini, di Kopi Susu Seram. Semoga dukungan guys semua dapat memberi saya semangat untuk bercerita ataupun berkongsi lagi tentang pengalaman-pengalaman seram dan misteri di channel ini, agar kita dapat berkongsi bersama-sama untuk memuaskan lagi pengalaman, agar ini dapat manfaat lagi kita daripada gangguan ataupun cobaan-cobaan yang ada di sekitar kita, agar kita dapat mendekati lagi diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari itu, salam sayang dari saya, Kopi Susu Seram.